Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang ditulis oleh akun @twitter_restuwiraatmaja dengan judul Panti Asuhan Bekas Rumah Cina. Untuk link cerita dan link penulis akan kami cantumkan di deskripsi. Bagi kalian yang ingin baca langsung ceritanya, kalian bisa klik link tersebut. Sekaligus kalian bisa support penulisnya. Oke, kita mulai saja ke ceritanya. Ada sebuah panti asuhan yang memang suka mengayomi anak-anak yang berbakat. Bahkan beberapa dari mereka ada yang menghafal Al-Quran. Jadi tak heran, panti asuhan itu sering diiming-imingi banyak bantuan seperti bantuan sosial, baik bersifat linear yang terjun langsung dari pemerintah, ataupun donatur yang mengulurkan rezekinya langsung ke panti asuhan ini. Tercatat banyak anak-anak yang menempati panti asuhan ini. Namun, karena mendapatkan tempat yang baru, akhirnya hanya orang-orang tertentu saja yang terpilih untuk memasuki tempat baru ini. Terhitung ada 7 orang saja yang terpilih. Mereka adalah orang-orang yang berbakat, seperti orang-orang yang memiliki kecerdasan linguistik, kecerdasan fisik, kecerdasan yang dalam hal menghafal. Bahkan salah satunya ada seorang anak indigo. Singkat cerita, ketika mereka sampai di tempat baru tersebut, "Nah, ini yang akan jadi tempat kalian," ucap Pak Arif sebagai pengurus panti itu. Ketujuh orang itu adalah Ajam, Faisal, Sidi, Puspa, Mail, Aryo, dan Tantri. Mereka bertujuh sudah membawa barang bawaan mereka masing-masing. Rumah yang akan dihuni ini bertingkat 2, besar dan juga luas. Terdapat banyak ruangan tertutup dan lengkap dengan tempat beribadah. "Rumah ini kok kayaknya berhantu ya, Pak?" ucap Tantri. "Hush, kamu gak boleh ngomong kayak gitu, gak pantas," jawab Pak Arif. "Pak, ini rumah apa ya?" tanya Aryo. "Tempat ini dulunya adalah milik orang Cina. Namun mereka berpindah tempat dan kebetulan pemilik rumah ini adalah donatur panti asuhan kita," jelas Pak Arif. "Oh, rumah ini bukan sarang demit kan?" ucap Mail. "Hush, ya jelas bukan lah." Puspa memandang sesuatu di jendela rumah itu. "Lihat apaan, Puspa?" tanya Pak Arif. "Itu, Pak, kayak ada orang berdiri di depan jendela." Tentu saja Pak Arif dan yang lainnya terkejut mendengar hal itu. Belum lagi, Puspa ini adalah anak indigo yang hijabnya masih terbuka. "Ada apa?" tanya Pak Arif sambil berbisik. "Perempuan menggunakan baju hitam, mukanya tertutup rambut, Pak," jelas Puspa. "Shh, udah, jangan diliatin terus, gak bagus," ucap Pak Arif. "Ada satu lagi." Ajam langsung menghampiri Puspa. "Tutup matanya, tutup." Tantri dan Sidik langsung menutup mata Puspa untuk menghindari kekacauan yang akan terjadi jika Puspa menjelaskan lebih detail mengenai sekumpulan sosok yang berada di rumah baru yang akan dijadikan sebagai tempat panti asuhannya itu. "Gimana?" tanya Ajam. Puspa mengangguk paham, karena Ajam adalah yang tertua di antara mereka bertujuh. Sebisa mungkin, Ajam menjaga mereka semua. "Ayo, semuanya masuk," ucap Pak Arif. Mereka bertujuh masuk ke dalam rumah itu, sambil menaruh seluruh barang-barangnya di kamar yang berbeda. Kamar untuk perempuan ada di atas, sedangkan kamar untuk laki-laki ada di bawah. Faisal merupakan anak panti yang paling kecil, usianya sekitar 8 tahun. Karena itu, Faisal sangat disayangi oleh Pak Arif, sebab kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. "Faisal tidur bersama Kak Ajam ya," ucap Pak Arif. "Iya, Pak." "Mail, Aryo juga jaga Ajam ya," ucap Pak Arif. "Iya, Pak." Pak Arif mengecek kamar atas. Dia ingat betul pesan Pahat, pemilik dulu rumah itu, untuk tidak membuka ruangan di tingkat 2 yang terpasang dupa dan terkunci gembok. "Puspa, Bapak mau berbicara denganmu," ucap Pak Arif sambil menghampiri Puspa. "Iya, Pak." Pak Arif menuju kantor tempatnya yang berdekatan dengan kamarnya.
Puspa mengikuti dari belakang sambil menggesek-gesekkan kedua tangannya, karena ia tidak kuat akan suhu yang dingin. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Pak Arif. "Baik, Pak. Di atas ada ruangan yang tidak boleh dibuka. Jangan dibuka ya," jelas Pak Arif. "Kenapa emangnya, Pak?" "Pokoknya jangan dibuka. Pesan dari Pak Han, pemilik dulu rumah ini," ucap Pak Arif. "Mengerti, Pak?" Pak Arif mengangguk. Puspa pun kembali ke kamarnya, yang satu ruangan dengan Tantri dan Siti. Ketika Puspa ingin menuju kamarnya, ia mencium bau dupa yang sangat pekat. "Bau apa ini?" ucap Puspa. Dia pun mencari asal bau itu tersebut. Hidungnya yang tajam membuat respon tubuhnya bergerak untuk mencari sumber bau dari dupa itu. Puspa terkejut bukan kepala. Dia mendapati sebuah ruangan yang bertuliskan bahasa Cina. Di bawahnya terdapat terjemahan dari bahasa Jawa yang bertulis, "Sing buka bakal tak tekoni." Artinya, yang buka akan didatangi, ucap Puspa sambil membaca tulisan itu. Karena ia penasaran, telinganya dia tempelkan di daun pintu itu. Awalnya yang terdengar adalah seperti gemericik air. Namun ia tak yakin, karena ruangan itu adalah kamar mandi. Lambat laun suaranya tercipta. Dari suara gemericik, kini menciptakan suara napas yang berat. Jantung Puspa berdetuk kencang, tangannya gemetar. Suara apa ini? Suaranya makin menggema di telinga Puspa. Makin didekatkan telinga, daun pintu itu suaranya makin jelas. Tiba-tiba ada sesuatu yang menempuk tubuh pundak Puspa. "Lagi apa kamu?" tanya Siti. "Oh, kamu bikin jantungku copot aja," ucap Puspa. "Lagi apa di sini?" tanya Siti. Enggak apa-apa." Siti memandangi daun pintu yang bertuliskan Cina dengan terjemahan Jawa itu. "Ruangan apa ini, Pus?" tanya Siti. "Gak tahu." Sidik membaca tulisan itu. "Sing buka bakal tak tekoni." "Maksudnya apa ya?" tanya Siti. "Sudah aku tidak tahu," jelas Puspa. Puspa pun beranjak pergi dan menuju ke kamar. Kini hanya Sidi yang masih memandangi pintu itu. "Rumah yang aneh," ucapnya. Sidi melangkah menuju kamar. Namun ada sesuatu yang bisik di telinganya. "Tolong bukakan pintu ini." Siapa itu?" tanya Sidi. Bulu kuduk Sidik langsung merinding. Ada bisikan aneh yang sekelebat terdengar di telinga kirinya. Otomatis, dia pun langsung lari terbirit-birit menuju kamar. Di dalam kamar, Puspa dan Tantri yang sedang membereskan kasur terkejut melihat tingkah Siti yang seperti dikejar-kejar oleh setan. "Apa-apaankah? Lari-lari kayak kesetanan," ucap Tantri. "Itu, ada yang bisikin telingaku," jelas Siti. "Siapa?" tanya Puspa. "Tidak tahu," jawab Siti. "Alah, bohongan kamu," ucap Tantri. "Sumpah, tidak bohong," jelas Siti. "Masa?" "Iya." "Puspa, bagaimana?" Puspa hanya cuek dan tidak meladeni ucapan mereka berdua. "Pus, jawab." "Aku tidak tahu," ucap Puspa. "Tadi kamu kan yang pertama ke ruangan itu," tanya Siti. Puspa terkejut mendengar hal itu. Dia pun membalikkan badan dan menuju ke arah Siti. "Aku tidak tahu apa-apa. Kita kan baru ke rumah ini," jelas Puspa. "Tapi kan, kamu juga melihat wanita yang berbaju hitam kan?" tanya Siti. Puspa terdiam. Memang dia mendapati wanita berbaju hitam dengan rambut menutupi seluruh wajahnya. "Pus, kok kamu diem sih?" tanya Tantri. "Wanita itu memang ada di tempat ini," jelas Puspa. Tantri dan Sidi lah saling menatap. "Serius? Bohong tidak?" tanya Sidi. Puspa mengangguk sebagai tanda membenarkan pertanyaan dari Sidi. "Tapi belum tahu kejelasannya, karena kita baru hari ini menempati rumah ini. Makanya aku akan menelitinya lebih jauh," ucap Puspa. "Meneliti? Setan? Kamu sehat?" tanya Sidi. "Ya bagi kalian itu adalah hal gila, tapi bagiku itu adalah sebuah tantangan," jelas Puspa sambil tersenyum. "Ah, gila kamu. Mana ada yang mau meneliti setan? Kamu aja.
Aku nggak ikut-ikutan, ucap Siti. Aku ikut, jawab Tantri. Tantri, kamu, ucap Siti. Lagian apa salahnya sih kita mengenali lebih jauh tempat ini? Lagi pula kan ini akan menjadi tempat tinggal kita. Bener gak sih, Pus? Tanya Tantri. Cakep. Ada, terserahlah. Aku gak ikut-ikutan, jelas Sidi. Sidi sendiri merupakan tipikal orang yang penakut. Hal ini dibuktikan karena di antara ketujuh orang tersebut, Sidi adalah satu-satunya yang tidak menyukai dunia gaib seperti itu. Untuk menjadikan rumah baru ini tetap nyaman, Pak Arif memberikan perintah untuk memberes rumah hingga rapi dan bersih. Sidi, Puspa, dan Tantri membersihkan bagian tingkat 2, sedangkan Ajam dan yang lainnya membereskan di tingkat bawah seperti kamar mandi dan yang lain-lainnya. Mereka bergegas membersihkan seluruh ruangan, kecuali ruangan yang terkunci dengan tulisan Cina dengan terjemahan Jawa tersebut. Karena tak ada satupun yang berani membuka pintu ruangan tersebut. Karena memang katanya ruangan tersebut memiliki masa lalu yang belum diketahui. Pak Arif sendiri menyarankan untuk tidak membuka, bahkan memasuki pintu tersebut. Karena amanat dari Pahan yang seharusnya ruangan tersebut diratakan. Namun, Pahan belum sempat untuk mengunjungi tempat tersebut karena dengan beberapa kendala. Setelah beberes selesai, tiba saatnya malam hari. Setiap sholat maghrib, mereka semua berjamaah di tingkat bawah yang kebetulan disediakan ruang peribadatan, yaitu musola yang cukup mengisi kapasitas mereka berjumlah 8 orang. Selesai melaksanakan sholat maghrib, dari tingkat 2 tepat daerah kamar Puspa dan yang lainnya terdengar suara benda terjatuh. Suara itu mengagetkan seluruh anak panti yang berada di musola. Suaranya membuat bulu kuduk mereka berdiri. Puspa dan yang lainnya saling berpegang tangan. Jika nantinya terjadi apa-apa, mereka bisa saling melindungi satu sama lain. Pak Arif mengisyaratkan untuk tidak terkejut dengan suara aneh itu, karena Pak Arif sendiri juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah ini. Akhirnya mereka melanjutkan zikir mereka untuk menenangkan hati yang sedang kacau balau itu. Namun beberapa saat setelah mendengar bunyi-bunyian benda jatuh itu, mereka dengan serentak juga mendengar suara langkah kaki yang menuruni tangga dari tingkat 2. Suara itu seperti memberi tempo untuk menarik perhatian mereka. Alhasil, mereka semua saling memeluk satu sama lain karena ketakutan yang luar biasa. Pak Arif masih terus memejamkan mata untuk menetralisir keadaan. Yang tenang, yang kalem. Penunggu di sini menjambut kedatangan kalian semua, ucap Pak Arif. Ajam menarik-narik baju Pak Arif. Pak, jendelanya kebuka sendiri, Pak. Pak Arif tak mau mengubris pertanyaan Ajam. Ia terus memejamkan mata sambil menggenggam kedua tangannya. Lagi-lagi Ajam menarik baju Pak Arif, seraya berucap, Pak, ada yang lari-lari di atas, Pak. Kita takut, Pak. Ucap Ajam. Pak Arif sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Barulah yang terakhir kali, ketika Puspa mendapati seorang anak kecil yang sedang menatap mereka semua dari atas, sambil memelet-meletkan lidahnya. Bentuk anak kecil ini botak, namun mata dan alisnya tidak ada. Pak, ada anak kecil di atas. Mata sama alisnya tidak ada, ucap Puspa. Hal itu membuat Tantri dan Sidi berteriak kencang karena rasa takut yang menyelimutinya. Pus, jangan bohong, teriak Sidi. Aku tidak bohongan, teriak Puspa. Sudah Pus, jangan main-main, teriak Tantri yang tiba-tiba menjadi penakut. Puspa pun beranjak bangkit. Ia melangkah menuju tangga dan bermaksud untuk menuju tingkat 2. Pak Arif sendiri masih terus menjamkan mata seperti ingin mengusir para dedemit itu. Pus, mau kemana? Teriak Ajak. Dia memanggilku. Pak Supa, jangan ke sana, teriak Faisal. Aryo dan Mail beranjak bangkit dan mencoba menarik tubuh Puspa. Kamu sehat, ha? Rumah ini memang sudah menjadi sarang demit, teriak Aryo. Pus, jangan ke atas, pinta Mail. Puspa hanya diam. Ia pun menuruti kemauan Aryo dan Mail. Namun begitu mereka bertiga membalikkan tubuh mereka dan duduk kembali, tiba-tiba bola kastil yang entah dari mana datangnya tiba-tiba menggelinding perlahan di tangga. Bola itu berhenti di kaki mereka bertiga.
Sesaat mereka bertiga menatap ke atas tangga secara bersamaan. Dan tiba-tiba mereka melihat ada sesosok bocah tanpa mata dan alis tersenyum kepada mereka, memainkan lidahnya ke kanan dan kiri. Tentu saja ini membuat Aryo, Mail, dan Puspa berteriak dan langsung berlari menuju musola. Ajam dan yang lainnya mendengar teriakan itu dan langsung bertanya-tanya. Ada apa? Ada tuyul, teriak Aryo yang langsung menutup dirinya di belakang Ajam. Begitu juga dengan Mail yang mengikuti tingkah Aryo. Puspa segera menutup matanya dengan kerudung miliknya. Tantri dan Sidi memeluk tubuhnya agar Puspa merasa tenang. Pak Arif lalu beranjak bangkit dari tempatnya dan menuju tingkat 2. Pak, mau kemana? Tanya Pak Isa. Puspa, ikut saya, ucap Pak Arif. Baik Pak, ucap Puspa. Pak Arif dan Puspa menuju ke tingkat 2. Langkahnya tampak tegar untuk menghadapi problem terbesar ketika mereka mendapati gangguan di tempat tinggal barunya. Puspa, pikiranmu jangan kosong, tetap di belakang saya, paham? Ucap Pak Arif. Baik Pak. Mereka berdua menuju ke ruangan yang tertutup rapat dan terkunci itu. Tempat yang bertuliskan Cina dan memiliki terjemahan Jawa. Puspa, di tempat ini ada sebuah makam Cina yang tidak boleh satu orang pun masuk ke dalamnya. Ruangan inilah yang membuat teror kepada kita semua, ucap Arif. Terus bagaimana Pak? Tanya Puspa. Kita harus hancurkan makam itu, jelas Pak Arif. Puspa mengangguk paham. Pak Arif memegang gembok yang mengunci ruangan itu. Gembok ini sudah tua, kita harus butuh palu untuk menghancurkannya, jelas Pak Arif. Malam ini juga Pak, tanya Puspa. Malam ini juga, ucap Pak Arif. Puspa pun turut menuruni tangga ke ruangan Pak Arif. Dia mendapati teman-temannya dengan raut wajah yang ketakutan. Puspa, bagaimana? Tanya Ajam. Malam ini kita akan selesaikan masalahnya. Tetap saling menjaga, ucap Puspa. Ajam mengangguk paham. Puspa mengambil palu di kamar Pak Arif. Lalu ia melanjutkan ke tingkat 2 dan menyerahkan palu itu ke tangan Pak Arif. Bagaimana keadaan anak-anak? Tanya Pak Arif. Mas Ajam menjaga mereka semua, ucap Puspa. Pak Arif mulai mencoba membuka paksa ruangan itu dengan memukul palu ke beberapa kali. Tiba-tiba lampu seluruh rumah tiba-tiba menjadi padam. Pak, tanya Puspa. Mereka datang, ucap Pak Arif. Di posisi lantai bawah, Tantri, Sidi berteriak histeris. Begitu juga dengan Faisal, Mail, dan Aryo. Mas Ajam, Faisal takut, ucap Faisal. Tenang dek, ada Mas Ajam yang bakal jaga dek Faisal. Jangan kemana-mana ya. Mas, mau ambil lilin dulu di kamar Pak Arif, ucap Ajam. Faisal hanya mengangguk. Yuk, Mail, kamu semua jaga adik-adik kamu, paham tidak? Tanya Ajam. Baik mas, ucap Aryo dan Mail. Ajam lalu pergi ke kamar Pak Arif. Dia mencari lilin dan korek api sebagai penerangan sementara. Duh, di mana ya Pak Arif naruh lilinnya? Tanya Ajam dalam hati. Ajam terus mencari lilin itu di seluruh ruangan kamar milik Pak Arif. Namun Ajam belum menemukannya. Ajam menemukan tas milik Pak Arif dan di sana ia menemukan lilin dan korek tersebut. Alhamdulillah sudah ketemu, ucap Ajam. Dia pun menyalakan lilin itu. Namun ketika ia tiap menyalakan lilin tersebut, tiba-tiba lilinnya mati. Ia coba menyalakan kembali lilin itu. Namun sepertinya ada suara yang seolah-olah meniup api yang hendak menyalakan lilin itu. Tiba-tiba bulu kuduk Ajam mulai berdiri. Dia tahu ada yang tidak beres di kamar Pak Arif. Ketika terakhir kali ia menyalakan lilin lagi, tampak dengan jelas wajah dari sosok anak kecil itu dengan tanpa mata dan alis. Sosok anak kecil itu tersenyum kepada Ajam sambil berucap, "Enggak jala ya." Ajam yang mendapati sosok itu langsung teriak dan kabur membawa lilin serta koreknya. Mereka yang mendengar teriakan Mas Ajam langsung saling memeluk satu sama lain. Faisal menangis karena ia merasa sangat ketakutan. Ada apa mas? Tanya Aryo. Sosok itu. Tuyul, tanya Mail. Ajam mengangguk. Dia pun menyuruh kepada yang lainnya untuk membaca bacaan sebisanya. Faisal yang merasa ketakutan. Ia pun berlari menuju pintu keluar. Faisal, mau kemana? Teriak Aryo. Mail dan Ajam segera mengejar Faisal. Namun hal yang tidak diinginkan pun benar-benar terjadi. Tubuh Faisal terjatuh dan ditarik menuju kamar mandi. Faisal,
teriak Ajam. Mail langsung melompat dan menggapai kedua tangan Faisal. Faisal berteriak minta tolong. Mas Ajam, Mas Ajam, teriaknya. Mail pun terus memegangi tangan Faisal yang masih ditarik oleh sesuatu tak kasat mata itu. Dia terus menahan genggaman tangan Faisal agar tidak terlepas. Ajam langsung berlari menuju tempat di mana Faisal dan Mail yang masih terus bertahan. Dia berhasil mendapati tubuh Faisal. Jangan dilepaskan, teriak Ajam. Dia pun menarik tubuh Faisal agar tidak tertarik oleh sosok tak kasat mata itu. Karena saking kuatnya energi dari sosok itu, keduanya terpental dan Faisal berhasil ditarik menuju kamar mandi. Faisal, teriak Ajam. Faisal terbawa dan tertarik oleh sosok itu menuju kamar mandi. Yang terdengar di telinga Ajam adalah hanya teriakan dan tangisan anak kecil yang terus berusaha memberontak. Ajam dan Mail menuju kamar mandi itu untuk menyelamatkan Faisal. Namun ketika ia mendapati di setiap jendela rumah ada beberapa sosok sedang memandangi keduanya. Mas, wanita itu, ucap Mail. Mereka benar-benar datang, ucap Ajam. Cerita demi cerita menyelimuti rumah itu. Tantri dan Sidi terkejut dengan melihat sosok wanita berbaju hitam menempelkan mukanya tepat di hadapan jendela. Pak, itu suara Sidi, ucap Puspa. Papa tahu, kita fokus dulu menghancurkan kuburan ini, ucap Pak Arif. Pak, aku harus nyelamatin mereka semua. Mereka dalam bahaya, ucap Puspa. Pak Arif memandangi Puspa. Jangan gegabah, lihat di belakangmu, ucap Pak Arif. Puspa memandangi bagian belakang pandangannya. Dan ia sangat terkejut karena beberapa bayangan hitam berdiri tegak dengan wajah tertutup rambut. Sosok itu, ucap Puspa. Sudah, pegang tanganku saja, ucap Pak Arif yang masih berusaha membuka ruangan itu. Palu yang digunakan untuk memukul gembok lama-kelamaan bisa mulai membuka gembok yang sudah lama itu. Kamar itu terbuka dan mengeluarkan aura seram yang membuat keduanya bergetar. Pak, kakiku gemetar, ucap Puspa. Aku juga sama, jawab Pak Arif. Mereka berdua masuk ke dalam ruangan yang gelap itu. Mereka lupa membawa lampu dan penerangan. Namun Pak Arif ingat membawa korek kayu di dalam sakunya. Ada korek kayu di kantongku, ucap Pak Arif. Puspa mengambil korek itu di jas milik Pak Arif. Ia menyalakan korek itu. Dan ketika korek itu dinyalakan, seketika ruangan itu tampak kosong. Tak ada satupun yang mengisi ruangan yang terkunci tersebut. Lah, kok kosong, Pak? Ucap Puspa. Pak Arif berhenti. Ia menengok ke arah belakang. Puspa pun mengikutinya. Tampak dari arah belakang, yaitu pintu masuk ruangan itu terdapat beberapa bayangan hitam. Sedikit demi sedikit menutup pintu dengan pelan. Pak, pintunya, biarkan. Lalu pintu itu ditutup dengan keras oleh beberapa sosok yang mengenakan baju hitam dengan wajah tertutup rambut. Pak Arif dan Puspa melanjutkan perjalanannya. Dia masuk ke dalam kamar itu, yang ternyata kamar itu juga luas seperti berbentuk terowongan. Kita sudah berada di dimensi lain. Kuburan itu sudah terlihat, jelas Pak Arif sambil menunjukkan kuburan yang ternyata hanya berbentuk tiang dengan lebar setengah hasta dan panjangnya 1 hasta. Pak Arif terus maju ke arah kuburan itu. Pak, aku khawatir yang berada di bawah, ucap Puspa. Jangan khawatir, mereka semua aman, Puspa mengangguk. Dia masih memandangi makam itu yang bertulisan Lin Yu, seperti nama orang. Sekarang bagaimana, Pak? Ucap Puspa. Hancurkan makamnya, jelas Pak Arif. Pak Arif segera mengangkat tangannya dan kemudian ia memukul makam itu sehingga retak. Namun sedari tadi tak ada efek sama sekali. Pak, kok gak terjadi apa-apa? Tanya Puspa. Mereka berdua tidak menyadari bahwa di tingkat bawah sedang terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Faisal masih terjebak di dalam kamar mandi. Tantri, Sidi, serta Aryo masih dicekal oleh wanita mengenakan baju hitam dengan wajah yang tertutup rambut. Iya, kamu jaga di sini. Aku ingin menyelamatkan Sidi dan yang lainnya, ucap Ajam. Mas, jangan ninggalin aku di sini, pinta Mail. Jangan ngegerutu. Mail mengangguk paham. Ajam pun langsung berlari menuju arah Sidik dan Tantri. Ia sangat repot sekali karena harus berbolak-balik menyelamatkan keduanya. Mas Ajam, teriak Sidi. Mas, tolongin kita, ucap Tantri. Mereka semua ada di belakang, Mas, ucap Aryo. Ajam pun membalikkan badan. Ia terkejut ketika melihat 5 wanita berbaju hitam mendekatinya. Ajam terjatuh kaget.
Astagfirullah, la ilaha illallah, ucap Ajam berkali-kali. Seluruh sosok itu menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Aryo langsung menuju ke tempat Ajam dan membangunkan tubuhnya. Mas, kamu gak apa-apa? Tanya Aryo. Gimana yang lain? Ajam memandangi wajah Tantri dan Sidik yang masih ketakutan dan gemetar seperti tadi. Kita harus keluar dari sini, teriak Ajam. Keluar? Bagaimana Puspa dan Pak Arif? Teriak Aryo. Mereka semua aman. Puspa janji kepadaku akan hal itu. Yang penting kita selamatkan Pak Isal dulu, terus keluar. Aku setuju, ucap Tantri yang langsung beranjak bangkit. Tahan, ucap Sidik. Kita selamatkan Pak Isal dulu, lalu keluar dari tempat ini. Itu jalan yang paling efektif, teriak Tantri. Ajam mengangguk. Mereka semua bergerak menuju kamar mandi yang sudah dijaga oleh Mail. Namun, ketika mereka semua berada di kamar mandi itu, dia disuguhi oleh sesuatu yang tidak mengenakan. Mail berdiri tegak di hadap kamar mandi. Mereka juga tidak mendengar suara dari teriakan Faisal. Iya, Mail, tanya Ajam. Mail tetap diam, tidak menjawab. Itu bukan Mail. Jangan ganggu tempatku, ucap Mail dengan suara berat. Iya, kamu kenapa? Ucap Aryo sambil menggoyang-goyangkan badannya. Mail langsung menarik tangan Aryo dan membelintirnya. Aryo, teriak Sidik dan Tantri. Ajam langsung menolong Aryo. Dia mendorong tubuh Mail dengan seketika. Keduanya terdorong menuju ke kamar mandi. Lalu pintu itu terbuka lebar. Mail, Aryo, Sidik dan Tantri berteriak. Ajam pun beranjak bangkit. Dia melihat sesosok anak kecil sedang memainkan Faisal. Faisal, ucap Ajam. Telinga Faisal dimainkan oleh sosok anak kecil tanpa mata dan alis itu. Jangan sentuh Faisal, teriak Ajam. Sosok anak kecil itu tersenyum lebar. Tantri dan Sidik terjatuh karena melihat kengerian sosok anak kecil itu tersenyum lebar. Ajam mendekati Faisal tanpa takut. Namun begitu ia mendekati Mail, langsung beranjak dan bangkit. Jangan sentuh rumah ini, ucap Mail yang kerasukan. Tanpa banyak lama, Ajam pun memukul tubuh Mail dengan menggunakan pecinya. Dan seketika, Mail langsung terpental dan terjatuh di dekat Faisal. Sosok anak kecil itu pun langsung menghilang. Tantri, Sidik, keduanya langsung berlari ke pintu depan, yang kebetulan memang tak ada satu sosok pun yang mencegah mereka. Ajam segera bangkit, mengangkat tubuh Faisal dan Aryo yang masih kesakitan, karena tangan kanannya terpelintir, berusaha untuk bangkit. Yuk, kamu gak apa-apa? Tanya Ajam. Iya mas, seret tubuh Mail dari sini, ucap Ajam. Baik mas, mereka berdua pun segera kabur dari tempat itu. Hanya menyisakan Pak Arif dan Puspa yang masih belum menyelesaikan tugasnya. Pak, cepetan hancurkan. Pak Arif berusaha dengan keras menghancurkan makam itu. Namun beberapa kali dipukul, tetap saja belum hancur juga. Suara demi suara mengelilingi ruangan itu. Pak, sekarang! Pak Arif dengan sekuat tenaga memukul makam itu dan berhasil menghancurkan makam itu. Tiba-tiba, lampu ruangan segera menyala dan mereka berhasil menghancurkan makam itu. Namun anehnya, dia sedang berada di dalam kamar mandi tanpa sedikit bekas seruntuhan makam yang telah dihancurkannya. Ayo keluar! Pak Arif langsung menarik tubuh Puspa dan menuju ke tingkat bawah. Di lantai bawah, Pak Arif tidak mendapati Ajam dan yang lainnya. Kemana mereka? Tanya Pak Arif. Mereka sudah keluar pak, ucap Puspa. Ayo keluar dari sini, ucap Pak Arif. Pak Arif dan Puspa langsung menuju ke arah pintu depan dan keluar dari rumah itu. Mereka mendapati Ajam dan yang lainnya terkapar di jalanan. Pak, ucap Ajam. Gimana yang lainnya? Tanya Pak Arif. Tangan Aryo kepelintir, Faisal dan Aryo pingsan. Tantri dan Sidik trauma. Pak Arif memandangi rumah itu. Rumah ini tidak aman, ucapnya. Mereka berdiam diri di jalan hingga hampir pagi hari. Untungnya, ada warga yang ingin berbagi tempat tinggal sementara untuk mereka semua. Warga itu bernama Pak Ujang. Lalu Pak Ujang bercerita bahwasanya rumah itu memang sudah bertahun-tahun tidak ditempati. Kabarnya, di dalamnya ada sebuah makam dan anehnya tak ada yang mengetahui makam siapa itu. Kita juga diganggu oleh sosok wanita yang berbaju putih serta anak kecil tanpa alis dan mata, ucap Pak Arif. Mengenai itu kita juga pernah, bahkan kabarnya, sosok itu sangat ramai. Karena kalau malam, mereka sering menampakkan diri. Sudah, sekarang kalian menginap saja di sini. Besok pagi segera tinggalkan rumah itu, jelas Pak Ujang. Esok harinya Pak Arif menghubungi Pak Han dan berniat meninggalkan rumah itu.
Pahan akan datang sebentar lagi, ucap Pak Arif kepada Pak Ujang. Beberapa menit berselang, Pahan datang dengan beberapa orang lain untuk membantu mengangkat seluruh barang-barang yang sudah terlanjur berada di rumah itu. Maaf Pahan, kita tak bisa melanjutkan untuk menempati rumah ini. Iya Pak, saya juga paham. Gimana keadaan anak-anak? Tanya Pahan. Alhamdulillah mereka baik-baik saja. Namun beberapa dari mereka sangat trauma Pak, ucap Pak Arif. Selesai mengangkat seluruh barang bawaan anak-anak, Pahan memberikan sesuatu kepada Pak Arif sebagai permintaan maaf. Rumah ini rencananya akan kita perbaiki lagi sebelum ditempati ulang. Untuk waktu itu kita mohon diberikan waktu ya Pak, ucap Pahan. Pak Arif hanya terdiam. Mobil jemputan mereka sudah datang. Maaf ya Pak, saya terus terang tidak mengetahui rumah ini. Namun beberapa pekerja yang sempat merenovasi rumah ini memang mendapati banyak kendala dan gangguan, ucap Pahan. Tidak apa-apa Pak, saya hanya minta kepada anak-anak saya untuk bersabar. Terima kasih atas semuanya Pak, jawab Pak Arif. Sama-sama Pak, itu mobil jemputannya sudah datang, ucap Pahan. Siapa? Pak Ujang, kami pamit, terima kasih atas suguhannya, ucap Pak Arif. Sama-sama Pak. Mereka pun memasuki mobil jemputan itu. Namun di dalam mobil, Pak Isa melihat sesuatu. Pak, anak kecil itu ngelambai-lambain tangan Pak. Sama dengan perempuan berbaju hitam itu, ucap Pak Isa ketika memandangi rumah itu dari jendela mobil. Pak Isa, sudah tutup jendelanya, ucap Pak Arif. Dan sampai sekarang, rumah itu masih menjadi misteri. Beberapa kasus lainnya, ketika melewati rumah itu, ada saja yang mendapati sosok itu. Kadang-kadang sedang berdiri tegak, berjalan, terduduk di atap rumah, bahkan menempelkan wajahnya di jendela. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya sangat kami tunggu untuk bisa membangun channel kami menjadi lebih baik. Dan jangan lupa tetap support channel kami dengan klik tombol subscribe-nya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.